Pemirsa, menyambung ALC yang lalu, kita angkat persoalan disahkannya Undang-Undang IKN atau pemindahan ibu kota pada Selasa pekan yang lalu. Namun sampai hari ini pro kontra di antara para tokoh-tokoh masyarakat, bahkan di grassroots juga masih ramai tentang pindahnya ibu kota baru. Yang paling dipersoalkan orang tentulah pakai uang apa 500 T kalau nggak salah anggaran yang dibutuhkan untuk ibu kota baru tersebut. Yang sebagian katanya diharapkan dari kerjasama pemerintah dan swasta serta BUMN, tapi sebagian lainnya itu dari APBN. Yang semula malah dijanjikan ibu kota baru tanpa APBN dan ternyata akhirnya balik ke APBN. Sementara pada 2024 kita juga butuh dana untuk pemilu yang sudah ditetapkan juga tanggalnya 14 Februari tahun 2024. Dan itu diperkirakan baik pemilu DPR sampai pilkada, pemilu presiden, itu akan menghabiskan 100 T lagi. Ya, kita nggak tahu dari mana ini dananya, sementara Menteri PU yang harus menganggarkan ini mengatakan belum ada dananya sampai pekan lalu juga. Saya ingin dapat pandangan dari tokoh senior bekas Menko Perekonomian pada Kabinet Gus Dur dan Menko Maritim pada Kabinet Jokowi. Bagaimana beliau melihat rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Putih, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Terutama dengan dana tadi dan kemudian akibat dari kepindahan ini. Apa yang akan terjadi? Silakan Bung Rizal Ramli, selamat malam. Terima kasih Bang Karni. Saya kalau diundang Pak Karni, nolak aja saya nggak berani. Kenapa? Karena beliau ini legend ya dalam televisi di Indonesia. Memang dari awal ada pertanyaan, pemerintah mampu nggak mobilisasi 600-an triliun kira-kira untuk proyek ibu kota baru ini. Dari awal pidato bahwa ini nggak pakai APBN karena pemerintah udah minta tolong sama Tony Blair, sama Perdana Menteri Uni Arab Emirat, sama bosnya SoftBank. Mereka akan invest di ibu kota baru. Tapi seperti biasanya, nama-nama gede ini kelihatan pasti bakal invest. Kenyataannya kan dari lebih dari 9 janji investasi gede oleh SoftBank, oleh UEA, bikin refinery, Balikpapan, kagak ada yang jadi tuh. Buntutnya harus ngandalin APBN. Pertanyaannya, pantas nggak, tepat nggak kita dalam suasana susah ini, rakyat makin susah, ngabisin uang segitu untuk ibu kota baru. Kemudian ada ide, ya udah kita jual aja pusat-pusat pemerintahan di sekitar Monas. Kita jual sama swasta, nanti kita bangun ibu kota baru oleh swasta, nanti pemerintah nyewa sama, ini kan lucu banget, orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus, bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru.
Jadi dari awal memang ini seperti halnya banyak proyek infrastruktur Mas Jokowi itu tidak ada perencanaan yang matang. Ya, seolah-olah ini hanya daftar keinginan harus dikerjain, dilaksanakan. Nggak ada yang berani memikirkan alternatif. Ya, sehingga banyak proyek-proyek begini biasanya kan kalau proyek itu kita bikin feasibility study-nya, siapa yang bakal ngisi, berapa lama, waktu balik modalnya, dan sebagainya. Kalau nggak balik modal, ada manfaat sosialnya nggak sebagai pengganti. Tapi proses normal dalam perencanaan ini tidak dilakukan. Kebanyakan itu proses politik. Nah sekarang mari kita lihat Bang Kardi, cerita tentang perpindahan ibu kota di seluruh dunia. Ya, Ada dua model, satu model yang berhasil, pindah kota bagus, bermanfaat, dan berfungsi. Yang kedua adalah contoh gagal. Buntutnya hanya jadi monumen aja. Nah sekarang kita lihat contoh kedua dulunya gagal. Kebanyakan terjadi di negara-negara yang merancang ibu kota jauh dari ibu kota yang lama. Harus naik pesawat 3 jam, 4 jam. Itu terjadi dengan Brazil. Ibu kota lamanya namanya Rio de Janeiro. Dibangunlah ibu kota baru, Brazilian City. Perlu naik pesawat 3-4 jam. Bikin gedung, segala macam. Dalam prakteknya, ibu kota baru gagal untuk berfungsi. Karena tetap orang bisnis, rakyat biasa, pejabatnya sendiri lebih doyan ketemu di Rio. Jadi yang terjadi, Brazilian City hanya tempat untuk pejabat rapat-rapat, retreat, ya kan, seminar, sebagian liburan sama keluarga, ngabisin SPJ kayak di Indonesia lah gitu. Fungsinya sendiri tetap di Rio. Nah yang kedua, contoh lain adalah India. Ibu kota India dulu namanya Old Delhi. Ada keinginan berapa puluh tahun yang lalu untuk pindahkan Delhi udah terlalu padat, pindah aja ke Punjab di utara, lebih dingin, lebih hijau, lebih luas. Dibangunlah di Chandigarh, kota baru itu ibu kota baru. Kembali hanya cuma jadi monumen doang. Pejabat, rakyat, orang bisnis tetap di Old Delhi. Akhirnya pemerintah India mutusin bangun ibu kota baru lagi. Namanya New Delhi. Nah, itu hanya 1,5 jam, 1 jam dari Old Delhi dan berhasil sukses. Jadi, kalau kita pelajari kasus berbagai ibu kota, itu yang nggak terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Satu lagi contoh yang kita harusnya belajar adalah pengalaman Malaysia. Pengalaman Perdana Menteri Mahathir, ibu kota lamanya namanya Kuala Lumpur, udah nggak pas lagi, nggak padat. Mahathir bikin ibu kota baru namanya Putrajaya. Cuman 1,5 jam dari Kuala Lumpur. Berhasil, sukses, dan fungsional. Karena keluarga pejabat tetap dong mau tinggal, mau sekolah. Sekolah bagus kan di Kuala Lumpur. iya. Iya kan? Akhirnya tetap di situ, ya kalau ngantor, rapat, ya datanglah ke Putrajaya. Petaling Jaya. Putrajaya. Putrajaya. Nah, jadi kenapa kita nggak belajar dari pengalaman sukses mindahin ibu kota? Kok belajar dari pengalaman yang gagal, yang hanya jadi monumen, yang tidak berfungsi? Nah, itu satu. Nah, memang ada yang mengatakan kita perlu dong supaya pembangunan itu bukan hanya di Pulau Jawa doang.
kita perlu pembangunan juga ke daerah-daerah, terutama di Kalimantan. Argumen itu ada benarnya. Pembangunan selama ini terpusat di Jawa. Tapi untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Mohon maaf, Rizal Ramli itu lakukan pada pemerintahan Gus Dur. Pak Habibie kan melakukan undang-undang desentralisasi. Undang-undang supaya tidak terpusat di Jakarta, supaya pembangunan terdesak. Tapi undang-undang pelaksanaannya yang bikin timnya Rizal Ramli waktu Menko Gus Dur. Kita bikinlah satu undang-undang, satu supaya pejabat status pusat jadi pejabat daerah. Hampir ratusan ribu pegawai negeri, kita pindahkan statusnya ke daerah-daerah supaya SDM-nya maju ya dan berhasil tanpa rame. Yang kedua, kami susunlah undang-undang alokasi anggaran dari nasional ke daerah, yaitu apa yang disebut sebagai subsidi umum sama apa istilahnya? Subsidi khusus. Ya, alokasi umum dan alokasi khusus. Alokasi umum itu semua dapat. Nah, tapi alokasi khusus diberikan kepada daerah yang penghasil oil, minyak bumi dan gas. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Daerah-daerah penghasil minyak bumi dan gas, yaitu Riau, yaitu Kalimantan Timur, langsung berkembang pesat sekali. Karena dia dapat alokasi sebagai penghasil oil and gas, alokasi khusus DAU. Ya, namanya DAU singkatannya itu. Iya kan? Itu contoh. Itu jauh lebih efektif buat mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan di daerah-daerah. Nah sayang waktu itu pemerintahan Gus Dur kan cepat sekali. Kami nggak sempat untuk memperluas itu. Maunya kami bukan hanya daerah penghasil oil and gas yang dapat DAU, tapi daerah yang menghasilkan mineral dapat DAU. Daerah yang menghasilkan perikanan sebagai Maluku supaya dapat dan sebagainya. Nah kami berharap tadinya pemerintahan setelah kami yang lakukan, tapi kagak ada yang mikir ke arah sana. Ya, nanti aja deh, Bang Karni doain Rizal Ramli jadi presiden, nanti kita kerjain ini. Ya kan? Nah, kenapa? Kalau daerah yang penghasil ikan dapat bagian dari ekspor ikan, DAU ikan, Maluku tuh bakal makmur, bisa seperti Norwegia. Bayangkan kalau ada DAU untuk penghasil batu bara. Wah, daerah di macam-macam bisa dapat uang. Yang ketiga, kalau ada DAU untuk mineral, penghasil emas. Hari ini kan penghasil emas daerahnya nggak dapat apa-apa. Iya, iya. Iya kan? Bayangin kalau penghasil emas, penghasil nikel, daerahnya dapat. Kaya raya. Istilahnya itu, provinsi itu, dan rakyatnya sejahtera. Apa yang terjadi di Kalimantan Timur itu contoh. Begitu mereka banyak uang, pembangunannya maju, orang daerah pada pindah, ya pada mau kerja di Kalimantan Timur, di Samarinda, Balikpapan, karena oil and gas. Iya. Jadi mohon maaf, jangan pakai cara, ya udah gagal dah, contoh cara yang berhasil. Satu, kalau pindah ibu kota, jangan jauh-jauh. Maksimum hitungan saya 2 jam dari Jakarta, supaya tetap fungsional. Yang kedua, kalau tujuannya untuk membangun daerah, tambahkan ke undang-undang DAU itu, bukan hanya oil and gas, tapi mineral, batu bara, perikanan, dan sumber daya alam lain. Pasti akan lebih makmur, pasti pemerataan pembangunan akan jauh lebih cepat. Terima kasih. Baik, tapi dari sisi APBN tadi, apa mungkin dalam 2 tahun kita mengumpulkan lagi uang 500 T untuk membangun ibu kota baru? Sementara kita sendiri kan utangnya udah 7.000 kalau nggak salah.
T. Nah, itu bunga per tahunnya juga berapa? Apa dari sisi APBN ini prospeknya sejauh mana? Bung Tadinya Rizal? saya pikir memang ini utang udah terlalu banyak. Pengelolaan makro dan utang kita itu udah ugal-ugalan. Ya, karena untuk bayar pokok saja tahun lalu 400 triliun. Bayar bunganya saja 370 triliun. Jadi 770 triliun untuk bayar pokok dan bunga. Sehingga kita untuk bayar bunganya saja harus meminjam. Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang gitu. Nah, tadinya masalah bisa ditutupi dengan cara Bank Indonesia nyetak uang. Itu kan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Jadi setiap pemerintah nerbitin surat hutang, BI langsung beli, wajib beli. Dulu nggak boleh berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia yang lalu. Tapi saya baru aja baca kemarin IMF mengeluarkan saran kepada pemerintah Indonesia, udahlah kurangi, stop pencetakan uang oleh Bank Indonesia. Karena ini hanya nyimpen bom waktu, karena ya kan kalau nyetak uang lama-lama kan pasti inflasi, akhirnya rakyat lagi yang kena. Seperti zamannya Bung Karno, zamannya Yusuf Muda Dalam, Menteri Gubernur Bank Indonesia yang sangat flamboyan, Pak Karni, dia bilang sama Bung Karno, gampang Bung Karno, kita cetak aja uang. Dia cetak jor-joran, akhirnya nilai rupiah yang tadinya 1.000 perak, itu nilainya cuma 1 perak dan dipotong uang. Iya. Ya Udah beli kan? itu. Gubernur yang sekarang di BI sih nggak seflamboyan si Yusuf. Yusuf Muda, tapi kelakuannya sama, nyetak uang juga. Dan kemarin IMF resmi minta stop dah. Nah yang terjadi Bang Karni, hari ini supaya bisa bayar 77 triliun, pemerintah harus nerbitin terus surat utang negara. Nah, bagaimana supaya surat utang ini laku? Satu, bunganya atau yieldnya 6,5%. Bunga deposito cuma 2-3%. 2 kalinya. Yang kedua, dijamin 100%. Padahal kalau kita naruh uang di bank, yang dijamin itu kan cuma 2 miliar. Ya, ini beli sun berapa triliun aja dijamin 100%. Jadi orang kaya yang punya uang, lembaga keuangan, jor-joran beli sun. Karena yieldnya 6,5%, tidak ada resiko. Sehingga uang yang beredar di masyarakat disedot. Itulah yang menjelaskan kenapa tahun lalu pertumbuhan kredit minus 3%. Kalau ekonomi kita normal, 6%, pertumbuhan kredit itu harus plus 15% setiap tahun. Ini tahun lalu minus 3%. Artinya apa? Uang yang beredar di masyarakat disedot untuk beli sun. Ya, apa dampaknya? Uang di rakyat tuh susah banget. Jadi bukan hanya karena COVID, karena uang itu disedot. Yang kedua, golongan menengah Indonesia rata-rata asetnya digadein, memang punya mobil, punya tanah digadein. Tapi yang bawah kan nggak ada pilihan, ke bank nggak bisa, ngegadein aset nggak bisa. Apa yang terjadi? Pak Karni, mereka minjem pinjol. Bunganya berapa? Sebulan 50%, belum denda-denda. Inilah yang membuat rakyat menengah bawah kita betul-betul semakin miskin. Dia dijerat oleh pinjaman ini. Nah, kenapa mereka semakin semangat? Nggak ada pilihan, pinjam ke pinjol. Karena uang beredar disedot sama yang kuasa buat nombokin utang ini. Inilah sumber daripada kemiskinan yang makin tajam di Indonesia. Ya, tapi Menteri Keuangannya masih sok, kita konservatif kok. Kita bertanggung jawab. Come on, look at the number. The number tell you the truth that you are irresponsible, bahwa kamu itu sebetulnya ugal-ugalan, bukannya hati-hati dalam pengelolaan fiskal.
Baik, tapi yang saya tadi pertanyakan, mungkinkah kita masih mengumpulkan 500 T lagi untuk proyek ibu kota baru ini? Bisa. Pak Karni, satu, walaupun melanggar hukum, gunakan dana PEN untuk COVID, untuk membiayai ini. Hari ini kan dia nggak punya uang sebetulnya. Jadi Menteri Keuangannya bilang kita pakai dana PEN. Loh itu melanggar loh, dana PEN itu hanya dalam kaitannya dengan COVID. Menteri Erlangga malah yang bilang ini melanggar undang-undang kalau begini. Jadi mereka bisa alihkan dana PEN. Yang kedua mungkin nggak? Bisa. Sederhana kok. Enggak nih. Naikin tarif listrik, naikin harga BBM, naikin pajak, naikin tarif BPJS, ada uang buat bikin ibu kota baru. Tapi korbannya rakyat kita. Inflasi dong. Iya, inflasi sudah tentu, tapi rakyat kita makin kepukul. Udah kerjaan nggak ada, zaman susah begini. Listrik naik terus-menerus, iya kan? BBM bentar lagi mau dinaikin, BPJS mau dinaikin, pajak sekolah dinaikin, bahkan saya dengar tukang aja mau dipajakin. Ya, tapi pemerintah yang begini ini pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Tugas dia membuat rakyat Indonesia cerdas dan sejahtera. Jadi mungkin nggak 2024 ibu kota bisa pindah ke targetnya 2024. Minimal istana, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Seknek, kemudian habis itu BI, OJK, itu mau didahulukan masuk. Iya, kalau dipaksain tentu bisa. Tapi sederhana aja deh, keluarga pegawai negeri yang biasa. Mereka kan pendapatannya pas-pasan. Harus punya rumah baru di Penajam. Iya kan? Dia kan ngidupin 2 keluarga pada dasarnya. Lah kalau elitnya kan kaya, hasil korupsi macam-macam nggak ada masalah. Punya second, 3 home, 4 home. Tapi rakyat biasa pegawai negeri harus bukan hanya sewa rumah loh, Pak. Kehidupan sehari-harinya kan kayak ngehandle 2 rumah tangga. Ya. Yang kedua, belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Iya kan? Bisa-bisa mengingat pertimbangan anggaran yang sulit, rakyat yang susah, dibatalin ini ide. Ya, bahwa ada istana di situ, nggak ada masalah lah kalau udah keburu kebangun ya, kalau udah jadi. Tapi lain-lainnya bisa kok dibatalin. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot. Tapi sebagai gantinya Bang Karni, kita adakan di AU tadi untuk perikanan, mineral dan lain-lain supaya rakyat di daerah lebih makmur. Itu lebih menyenangkan kan buat mereka. Lah, berapa kali saya dengar jika RR ya jadi presiden, kok udah yakin banget nih akan jadi calon. Kan threshold masih 20%. Bang Karni, threshold ini kan harus dijebol. Karena nggak ada di Undang-Undang Dasar, ini inkonstitusional. Saya ingat kok, Bang Karni, tahun 2008, saya dipanggil sama Bang Taufik Kimas, ke Tengku Umar. Saya datang sama teman saya, Insinyur Abdul Rahim. Bang Taufik tanya, Jal, aku mau minta pendapat Rizal. Threshold kan 7% tahun 2004. Kita mau naikin ke 35%. Loh, emang abang yakin PDIP bisa 35%? Yakin, Jal. Teman-teman PDIP lapor bakal 35%. Saya bilang, mohon maaf bang, di sekitar abang tuh banyak penjilat. PDIP paling 16,5% sampai 18%.
Kenapa abang semangat banget buat naikin threshold 35%? Ya, kalau sampai 35%, SBY walaupun berprestasi, paling kan cuma 10%. Ya, jadi SBY nggak bisa maju, cuma Mbak Mega doang yang bisa maju. Nah, saya bilang, Bang, kalau abang segitu nggak bakal dah PDIP bisa ngajuin Mbak Mega. Akhirnya Taufik putuskan 20% aja. Nah, Taufik ini kan memang jago lah, abang kan tahu kalau politik. Sore itu juga di depan saya diteleponin 9 partai setuju 20%. Jadi kalau hari ini Mbak Puan bilang nggak ada waktu buat membahas threshold jadi 0, dia mesti belajar sama bapaknya Bang Taufik, 1 sore doang. Iya kan? Jadi itu mah jawaban ngasal. Nah, apa yang terjadi? Ternyata SBY Demokrat naik ke 21% lebih. Ditolong salah satu pakai duit senturi. Apa yang terjadi? PDIP cuma dapat 16,5%. Mbak Mega nggak bisa maju. Akhirnya ngajak Prabowo lewat kesepakatan batu tulis buat Japres. Jadi ide bikin threshold ini, ide yang cuma abal-abal yang tidak ada di konstitusi. Nah, yang ketiga, ya kan, masa pemilihan presiden hari ini ditentukan hasil 5 tahun yang lalu. Itu artinya apa, kan nggak logis. Nah, memang Hakim Konstitusi ini udah 16 kasus judicial review, kita tolak semua. Tapi kok masih banyak rakyat yang ingin ngajuin. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi salah kok. Tidak ada di undang-undang. Iya kan? Cukup partai yang lolos verifikasi yang ngajukan. Dan nggak gampang loh Pak Karni. Supaya lolos verifikasi mesti punya kantor pengurus di 34 provinsi. Punya pengurus dan ini di 75% kabupaten, berarti hampir 380-an kabupaten. Harus punya di 50% kecamatan, itu hampir 400 sekian lebih. Jadi buat lolos verifikasi itu tidak mudah. Nah, paling yang lolos hanya 17 partai. Biarkan dong partai ini yang maju, ya kan? Ini kan basis dari apa yang saya sebut demokrasi kriminal. Kenapa saya katakan demokrasi kriminal? 22 dari 34 gubernur masuk penjara. 128 wali kota bupati masuk penjara. Itu kan bukan oknum, sistem. Karena seandainya Pak Karni mau maju jadi gubernur, kan mesti bayar upeti sama partai supaya 20%. Buat gubernur itu upetinya 100 sampai 300 miliar. Bupati upetinya antara 60 miliar kira-kira. Nah, rata-rata calon kan nggak punya uang. Akhirnya minta tolong sama bandar atau cukong. Sebagai gantinya, cukong ini minta konsesi hutan, minta konsesi tambang, minta izin IMB. Inilah yang bikin rusak Indonesia. Makanya 1,5 tahun yang lalu saya datangin KPK. Saya ketemu dengan 2 komisioner, 2 direktur KPK mengatakan sumber korupsi paling besar di Indonesia adalah threshold. Itulah jadi tidak aneh ketika Ketua KPK hari ini, Pak Firly, mengatakan dia setuju kok korupsi paling gede di Indonesia adalah akibat ini. Makanya Pak Firly, Ketua KPK, teman-teman di KPK setuju supaya dinolin. Dinolin atau dikurangin? No, karena nggak bisa dagang sapi. Ini bukan dagang dari 20 ke 5 ke apa. Undang-undang mengatakan tidak ada threshold. Hanya partai yang boleh ngajukan presiden. Nah, bahwa Hakim MK katakan bahwa ini udah 16 kali, 17 kali yang ngajuin ditolak semua. Ya pasti
tetap akan ada, bahkan mungkin ratusan yang akan ngajukan lagi. Kenapa? Karena keputusan MK itu basi kok, nggak bener kok. Ya kan? Bang Karni, sistem negara liberal seperti Amerika memiliki sistem seleksi kepemimpinan yang unggul untuk presiden dan ke bawah. Kita boleh nggak suka sistem komunis, tapi seleksi kepemimpinan di negara komunis seperti Cina bagus banget. Orang harus jadi sekretaris partai camat, habis itu jadi camat, pindah ke kabupaten, terus gitu loh. Jadi dua sistem besar ini ala Amerika sama Cina punya sistem selection kepemimpinan yang sangat kompetitif. Saya terima kasih sudah datang malam ini.